Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatimi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين. اللهم بحقه وبحق المرسلين وبحق الأنبياء وبحق الشهداء الصالحين وبحق العلماء العاملين وبحق الأولياء المقربين وبحق القرآن العظيم استجب دعانا يا الله يا فتاح يا عليم يا خبير يا مبين يا فتاح يا عليم يا خبير يا مبين يا فتاح يا خبير يا مبين يا فتاح يا عليم يا خبير يا مبين يا فتاح يا خبير يا مبين يا فتاح يا عليم يا خبير يا مبين يا فتاح يا خبير يا مبين يا فتاح يا عليم يا خبير يا مبين يا فتاح افتح لنا فتوح العارفين يا عليم علمنا بعلم نافع يا خبير أخبرنا من كل شيء يا مبين بين علينا كل الأمور ظاهرا وباطنا روحا وعقلا ونفسا وجسدا ببركة من القرآن الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan Allah muliakan segenap pengurus TKM Al-Muharram beserta jamaah Bapak Ibu yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini bisa kembali melaksanakan silaturahmi, silaturahmi dan silaturahim dalam kajian setiap ahad pada subuh
yang sedianya jadwal saya minggu kedua, namun saya mohon maaf karena kemarin tidak bisa hadir. Alhamdulillah diberikan anugerah oleh Allah bisa berangkat umroh. Mudah-mudahan umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saya mohon izin untuk mengisinya di Ahad kelima. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah perkenankan bisa melaksanakan kajian di Ahad kelima ini. Mudah-mudahan dengan proses ibadah kita Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, pada para sahabat, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah. Para bapak, ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan pagi hari ini saya ingin mengingatkan kembali, khusus untuk diri saya, umumnya untuk para jamaah, bahwasanya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rajab. Bulan Rajab yang merupakan bagian dari bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan bahwasanya bilangan bulan itu ada 12 dan 4 diantaranya adalah yang dimuliakan oleh Allah. Minha arba'atun hurum, diantaranya ada 4 yang dimuliakan, yang menurut Kanjeng Nabi Muhammad SAW 3 berurutan dan 1 terpencil, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Yang keempatnya yang terkecil adalah Rajab. Tapi bulan Rajab ini pun oleh Nabi Muhammad SAW disatu padukan dalam munajatnya dengan bulan Sya'ban dan Ramadan, sehingga bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah itu walaupun disebutkan dalam Al-Qur'annya itu adalah 4, tapi dengan hadis Nabi, dengan munajatnya Kanjeng Nabi, maka sejatinya ada 6. Ini sebagai anugerah bagi kita untuk bagaimana mengisinya agar mendapatkan keberkahan. Oleh karena itu maka di dalam kesempatan ini kita niatkan bagaimana mengupayakan keberkahan Rajab. Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan dan juga ajaran kepada kita. Yang pertama adalah sering bermunajat kepada Allah dengan memohon keberkahan Rajab, Sya'ban, dan juga dari keberkahan Rajab, Sya'ban mudah-mudahan bisa menghantarkan kita masuk ke bulan Ramadan. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang doanya insya Allah semua sudah hafal. Nah itu karena sudah dibersihkan. Nah kita sebagai umat Islam, sebagai umat Kanjeng Nabi, harus pun juga mengikuti Kanjeng Nabi, khususnya di bulan Rajab ini, mengoperasi diri kita. Kalau Nabi oleh malaikat, ya malaikat Jibril, dan dibersihkan dengan air jam-jam dan sebagainya. Nah kita bagaimana? Ya dengan memperbanyak istighfar. Sehingga di sini ketika kita menjelang bulan Rajab ini, kita sangat dianjurkan dan sangat disarankan untuk
mengupayakan mendapatkan keberkahan Rajab dengan memperbanyak istighfar. Nanti ketika bulan Sya'ban ya, itu untuk membersihkan akal, dan nanti pas menjelang Ramadan, khususnya di Ramadan itu proses puasa kita itu membersihkan roh kita. Nah, sehingga ketika nafsu, akal dan roh sudah bersih, sudah suci, maka kita akan kembali menjadi pribadi yang fitri, menjadi pribadi yang suci kembali. Nah, ini yang kita harapkan ya, mudah-mudahan proses 3 bulan yang akan datang Allah berikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa betul-betul membersihkan diri kita melalui kebersihan nafsu, kebersihan akal dan kebersihan ruh, dan kembali fitri sehingga bisa kembali kepada Allah, kembali kepada surga Allah kelak dalam keadaan suci dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Selanjutnya juga dengan mengupayakan keberkahan Rajab, tidak hanya dengan memperbanyak istighfar, kalau bisa juga meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama sholat wajib maupun sholat sunatnya. Terlebih lagi sholat ini diperintahkan oleh Allah ketika bulan Rajab itu. Ya, maka paling tidak ya, di bulan Rajab ini kalaupun bisa ya, mengupayakan ya, meningkatkan kualitas sholatnya itu dengan lebih khusyuk, ya, lebih fokus, lebih diperhatikan ketika sujudnya. Nah, kalaupun bisa mau mempraktekkan gitu, itu kita upayakan di sholat tahajud sujudnya lebih lama. Ketika saat tahajud itu sujudnya lebih lama. Nah, kalau bisa ada juga yang menyampaikan ya, kita sholat tahajud sambil membaca Al-Quran, khotaman Quran sambil tahajud gitu ya kalau bisa. Tapi kalau tidak ya kita cukup Al-Ikhlas saja 3 kali. Cuma sujudnya lebih lama. Kenapa? Karena ketika sujud itulah posisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah mi'rajnya kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, selain sholat juga kalau bisa memperbanyak berpuasa sebagai bagian dari persiapan kita untuk melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan. Di bulan Rajab sudah puasanya sunat ya, kalau bisa 1 bulan penuh silahkan, tapi kalaupun tidak bisa minimal dalam bulan Rajab dapat 1 hari berpuasa. Nah, ini dalam rangka mengupayakan keberkahan Rajab yang itu adalah maghfirah dan ampunan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, dengan proses istighfar, ya, sholat, ya, baik yang wajib maupun yang sunat, berpuasa di bulan Rajab nanti Allah perkenankan kita menjadi ahli Rajab, yang salah satu fadilahnya di dalam hadis disebutkan bahwasanya Allah menyiapkan di surga ada tempat yang disebut dengan Ar-Rajabiyun, disebut dengan kumpulan orang-orang ahli Rajab, yang itu adalah orang-orang yang dibersihkan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bagian
dari orang-orang yang dibersihkan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari selanjutnya kita berzikir seperti biasa, istighfar, sholawat, la ilaha illallah Muhammad dan asmaul husna. Namun ketika beristighfarnya kita khususkan untuk membersihkan nafsu kita. Ya, mudah-mudahan nafsu kita dari yang nafsu ammarah menjadi nafsu mutmainnah, syukur bisa menjadi nafsu kamilah, nafsu yang sempurna, yang senantiasa mengajak untuk beribadah pada Allah. Dan dalam prosesnya juga saya ingin mengajak kepada para jamaah juga mengistighfari, ya, memohon ampun kepada Allah dari segala kesalahan, dari segala dosa baik yang terasa maupun tidak. Juga mohon ampun kepada Allah dari segala perintah Allah yang kita laksanakan tidak sempurna, dari kewajiban yang kita lalaikan, dari sunat Kanjeng Nabi yang kita abaikan, dari rizki yang mestinya untuk menopang ibadah kepada Allah tapi kita gunakan untuk hal-hal yang selainnya, dan juga dari waktu yang kita sia-siakan yang tidak dipakai ibadah kepada Allah. Ya, ini kita mohonkan ampun kepada Allah sehingga mudah-mudahan kita dengan hal itu betul-betul diampuni oleh Allah dan dibersihkan lahir dan batin.